Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Pada bab ini kita akan memiliki 3 fokus penting, yaitu yang pertama konsumen dan juga pesaing, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga rencana pemasaran. Langsung saja yang pertama ya. Pengertian dari konsumen. Konsumen adalah individu atau rumah tangga yang membeli produk untuk dihabiskan secara sendiri. Dan konsumen ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu mereka cenderung memilih harga yang rendah. Jadi konsumen ini kebanyakan memilih barang-barang yang memiliki harga yang rendah. Yang kedua yaitu mereka cenderung memilih produk atau barang yang memiliki kualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu pesaing. Pesaing di sini dapat diartikan perusahaan atau orang yang memiliki produk yang sama dengan produknya kita. Jadi mereka itu memiliki produk atau membuat produk yang identik sama dengan produk yang kita tawarkan. Dan pesaing ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka mau mengeluarkan produk sama dengan produk yang kita tawarkan. Dan yang kedua, mereka memiliki sasaran atau target yang sama dengan produk milik kita juga. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini yang dapat digunakan yaitu 4P. P yang pertama, produk. P yang kedua, price atau harga. P yang ketiga, place atau tempat. P yang terakhir atau keempat adalah promotion. Langsung saja yang P yang pertama yaitu produk. Di sini ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika kita memiliki produk. Yang pertama, produk yang kita tawarkan setidaknya memiliki kualitas yang tinggi. Meskipun harganya murah, sebisa mungkin kita harus memiliki kualitas produk yang lumayan bagus. Dan yang kedua, produk yang kita buat setidaknya harus memiliki umur yang panjang, atau bisa dikatakan tidak hanya booming pada satu waktu saja. P yang kedua yaitu price atau harga. Penentuan harga produk di sini kita harus juga mengamati harga pokok produksi yang kita jalankan. Jadi sebelum kita menentukan produk, kita harus menghitung terlebih dahulu HPP atau harga pokok produksi yang kita gunakan. Dan yang selanjutnya, di harga ini harus menyesuaikan dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Jadi ketika kita sudah memiliki produk, kita harus survei dulu, melihat pasar, berapa sih harga yang sejenis dengan produk yang kita berikan atau yang kita tawarkan. Ketika kita sudah memiliki patokan harga tersebut, maka kita dapat menentukan harga jual yang cocok untuk produk kita. P yang ketiga yaitu place atau tempat. Penentuan tempat untuk penjualan produk kita itu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, lokasi penjualan produk setidaknya harus mudah dijangkau oleh konsumen, atau bisa dikatakan tempat itu harus strategis. Karena jika tempat itu strategis, maka konsumen akan mudah mencari tempat kita untuk berjualan. Dan yang kedua yaitu tempat yang kita buat untuk jualan produk itu seharusnya memiliki fasilitas yang dapat memuaskan konsumen. Contohnya, memiliki pencahayaan yang mendukung. Yang kedua, memiliki kebersihan yang terjamin. P yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Promosi di sini pemegang peran yang paling penting dalam pemasaran, karena ketika tidak ada promosi maka orang lain tidak akan tahu bahwa kita memiliki produk. Oleh karenanya promosi di sini sangat penting dilakukan. Ada berbagai cara
yang dapat dilakukan untuk melakukan promosi. Dapat melalui media sosial ataupun lewat teman. Contohnya, ketika kita memiliki produk, kita terlebih dahulu mengenalkan produk itu kepada teman kita. Ketika teman kita sudah mengenal produk kita yang kita miliki, teman itu kita suruh untuk mengenalkan produknya ke teman-temannya yang lain. Atau bisa juga kita memposting di media sosial, Instagram atau Facebook untuk mempromosikan produk yang kita miliki. Bisa juga kita mempromosikan produk yang kita miliki dengan cara mengikuti bazar-bazar atau event-event yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah proses menentukan dengan tepat untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa sampai mencapai tujuannya, yaitu memuaskan pelanggan. Dan dalam rencana pemasaran ini ada 4 poin penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu mengevaluasi posisi pasar. Mengevaluasi di sini adalah mengevaluasi produk yang kita miliki, apakah produk ini digemari oleh masyarakat atau tidak, dan juga mengevaluasi kelemahan apa yang dimiliki oleh produk kita, dan juga mengevaluasi peluang dari produk yang kita miliki. Seberapa besarkah untung yang kita miliki, itu juga harus dihitung. Dan yang kedua yaitu menentukan tujuan, prioritas, dan strategi untuk diselesaikan dalam periode tertentu. Maksudnya di sini adalah dalam periode tertentu kita harus memiliki tujuan yang harus dicapai agar produk yang kita miliki ini dapat mencapai kesuksesan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan sumber-sumber untuk memenuhi perubahan melalui antisipasi dan persiapan. Maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki produk, kita harus siap untuk menerima kritik dan masukan dari konsumen. Dengan begitu, produk yang kita miliki akan terus mengalami inovasi dan perkembangan. Oleh karenanya, produk yang kita miliki akan selalu digemari oleh para konsumen. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.